잠깐만. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Gi-hun terbangun sendirian, terluka dan bingung. Ia menjadi satu-satunya yang selamat dari pemberontakan gagal melawan pasukan frontman. Sejak awal suasana terasa berat. Beberapa pemberontak termasuk Jumbai telah dieksekusi. Hanya Gi-hun yang dibiarkan hidup tanpa penjelasan yang jelas. Diliputi rasa bersalah, ia menuntut jawaban dari penjaga bertopeng. Dalam tangisan dan kemarahan, ia berteriak, "Kenapa kalian tidak membunuhku seperti yang lain?" Kondisi ini langsung menetapkan nada emosional musim ketiga. Diketahui bahwa 35 gamer dieliminasi semalam, menyisakan 60 peserta. Meski kekacauan terjadi, infrastruktur permainan tetap kokoh. Frontman misterius masih mengendalikan semua. Ia bersiap menyambut para VIP, penonton kelas atas yang menyaksikan kekejaman sebagai hiburan. Di luar arena, Detektif Junho melanjutkan misinya secara rahasia untuk menemukan lokasi pulau. Ia ditemani Kapten Park dan tim kecil di kapal pengintai. Saat operator drone mereka menghilang semalaman, kecurigaan mulai muncul. Pak Choi, anggota tim, mulai curiga pada Kapten Park setelah melihatnya membawa obeng yang bisa digunakan untuk sabotase. Di sisi lain, diperkenalkan karakter baru bernama Noeul, seorang pembelot asal Korea Utara yang menyusup ke fasilitas permainan. Ia menyamar sebagai staf dan menyelidiki operasi gelap perdagangan organ dari para peserta yang dieliminasi. Dalam momen tegang, ia berpura-pura bekerja sama dengan penjaga korup, lalu membunuh mereka dan menyelamatkan seorang gamer yang hendak dibedah hidup-hidup. Kembali ke asrama, ketegangan meledak. Beberapa peserta menyalahkan Gi-hun karena membawa mereka ke kematian. Yang lain menuduhnya sengaja mengurangi jumlah pesaing. Seon, wanita yang tidak stabil dan mengaku sebagai dukun, menghantuinya dengan ucapan mengerikan tentang suara arwah. Gi-hun hampir kehabisan kendali dan mencekik Seon sebelum dihentikan peserta lain. Twist utama muncul saat diumumkan permainan berikutnya, petak umpet maut. Para gamer dibagi ke dalam dua tim, merah dan biru. Tim biru harus bersembunyi selama 30 menit atau menemukan jalan keluar tersembunyi. Tim merah diberikan pisau dan diperintahkan memburu serta membunuh satu anggota tim biru. Jika gagal, mereka sendiri akan dieliminasi. Untuk menambah kompleksitas, tiap anggota tim biru diberi satu kunci yang bisa membuka pintu berbeda di arena. Tapi kunci juga bisa dimanfaatkan pemburu. Kepanikan menyebar. Beberapa peserta berusaha menukar tim, sebuah hal yang diizinkan jika disetujui kedua pihak. Momen emosional muncul antara seorang ibu, Gumja, dan putranya, Yong-sik. Lututnya sakit, tapi ia bersikeras tetap ikut dan menyuruh putranya bertahan hidup apapun caranya. Di sisi lain, Myung-gi menawarkan bertukar dengan pacarnya yang hamil, Jun-hye. Ia mengambil posisi di tim merah demi melindungi kekasih dan anak mereka yang belum lahir. Namun kekejaman sesungguhnya datang dari Nam Gyu yang menyiksa temannya Minsu secara psikologis. Ia mengungkap bahwa dirinya telah membunuh wanita yang mereka cintai dalam game sebelumnya, sementara Minsu hanya bersembunyi.
ia memprovokasi Minsu untuk merangkul sisi gelap demi bertahan hidup. Saat tim biru diberi waktu 2 menit untuk bersembunyi, permainan dimulai. Beberapa peserta menyarankan kerjasama, lainnya memilih berpisah. Seorang anggota tim merah mengusulkan taktik berburu kelompok. Gi-hun yang masih trauma berbisik pada dirinya, "Ini semua salahku." Game petak umpet ini jelas bukan permainan biasa. Dengan 3 jenis kunci, lingkaran, segitiga, dan persegi. Para gamer harus bekerja sama untuk melarikan diri dari arena labirin. Hunju mulai mengumpulkan kunci dari rekan timnya, berharap itu memberi keuntungan. Adegan dipenuhi konfrontasi menegangkan. Sementara itu, Namgyu dan Myunggi membentuk duo pemburu brutal yang menikmati perburuan. Namgyu menggambarkan dengan senang hati bagaimana cahaya menghilang dari mata korbannya. Kisah paling memilukan muncul saat Junhee mulai mengalami kontraksi. Ia akan melahirkan, tapi jeritannya bisa menarik perhatian pemburu. Gi-hun yang masih trauma terlibat pertarungan fisik dengan Daeho yang menyalahkannya atas semua kematian. Meski punya kesempatan, Gi-hun memilih tidak membunuhnya. Sementara itu, Seon, sang dukun, mengklaim mendengar suara arwah yang membimbingnya. Ia memimpin sekelompok pengikut melewati labirin, meyakini bahwa pintu keluar memerlukan 3 kunci berbeda. Saat mereka akhirnya mencapai pintu tersebut, ramalannya terbukti benar, tapi kunci belum lengkap. Di balik bayang-bayang, Junhee melahirkan seorang bayi perempuan. Gumja dan Hyunju membantunya sambil bersembunyi. Tangisan bayi bisa membahayakan posisi mereka, namun ini juga menjadi momen paling manusiawi dan penuh harapan di tengah darah dan kematian. Minsu, yang sebelumnya ragu, kini mulai berubah. Ia mengunci seorang peserta di ruangan kosong hanya untuk mendengar jeritannya. Sementara itu, Seon memimpin kelompoknya ke pintu dengan 3 lubang kunci. Mereka hanya memiliki 2 bentuk, lingkaran dan segitiga. Dalam ketegangan, salah satu anggota gugur ketika berusaha mengulur waktu. Gi-hun datang membawa kunci persegi dan membantu mereka melarikan diri. Namun kelegaan hanya berlangsung sebentar. Salah satu penjaga menghukum tim biru karena terlambat keluar arena. Di tengah kekacauan, Gumja, ibu Yongsik, terluka saat mencoba menolong Junhee dan bayinya. Frontman dari ruang kendali memantau semua kejadian dengan tatapan dingin. Ia tak menunjukkan emosi, bahkan saat seorang penjaga terbunuh karena salah prosedur. Sistem di balik permainan ini tidak mengenal belas kasihan, hanya efisiensi dan hiburan. Di luar arena, detektif Junho dan timnya melacak sinyal dari pulau menggunakan drone. Kapten Park mulai bersikap aneh, menolak rencana penyerbuan. Saat Pak Choi menyelidiki, ia menemukan kamera tersembunyi dan dokumen mencurigakan di tas sang kapten. Sementara itu, Noel yang menyamar sebagai staf menemukan jalur rahasia menuju tempat penyimpanan organ manusia. Ia menyadari bahwa tubuh para peserta yang gugur digunakan untuk bisnis ilegal. Ia menyusup lebih dalam, membunuh dokter korup, dan menemukan kamera pengintai yang bisa ia gunakan untuk mengirimkan data ke luar pulau. Kembali ke arena, para pemain mulai membentuk aliansi. Seon dan Hyunju bergabung dengan Gi-hun, yang kini mulai menerima tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Mereka setuju untuk melindungi Junhee dan bayinya dengan segala cara. Namun ancaman tak datang hanya dari pemburu. Sesama pemain pun mulai membelot. Satu kelompok mencoba menculik bayi untuk menukar nyawa mereka.
Dalam kekacauan, Gumja mengorbankan dirinya. Ia menghadang Myunggi dan tertusuk pisau di dada. Sebelum mati, ia menatap anaknya dan berbisik, "Kau harus hidup." Gi-hun berduka tetapi tak punya waktu untuk menangis. Ia mengevakuasi bayi dan Jun-hye ke ruangan tersembunyi. Di sana ia bertanya-tanya, apakah manusia menjadi monster karena permainan, ataukah permainan ini justru membuka wajah asli mereka? Episode ditutup dengan kejutan. Myunggi mendatangi Jun-hye dan berkata, "Anak ini milikku juga." Frontman mengumumkan bahwa sistem perlu diatur ulang. Dalam waktu 12 jam, peserta diberikan makanan dan perawatan. Namun, suasana jauh dari damai. Trauma, rasa kehilangan, dan ketegangan psikologis menyelimuti semua. Yong-sik menangis di tubuh ibunya yang sudah dingin. Gi-hun mencoba menenangkannya, namun anak itu hanya berkata, "Kau janji lindungi dia." 드론 해변으로 다시 보냈어요. Di luar arena, Junho dan timnya berhasil mendeteksi lokasi pulau. Tapi konflik internal pecah. Kapten Park menyabotase transmisi radio. Pak Choi menyergapnya dan terjadi perkelahian sengit. Park melukai Choi dan kabur ke hutan. Junho menyadari satu hal penting. Kapten Park bukan hanya pengkhianat, ia bagian dari sistem. Sementara itu, Noyeol berhasil mengirim sebagian rekaman perdagangan organ ke alamat IP publik. Ia tahu waktunya terbatas. Dalam usaha terakhir, ia menyelamatkan sekelompok gamer yang akan dikirim ke ruang bedah. Salah satu dari mereka adalah anak perempuan bernama Naon, korban manipulasi psikologis dalam game sebelumnya. Kembali ke arena, Gi-hun mencoba membentuk struktur tim. Ia menyarankan sistem rotasi jaga malam dan pembagian makanan, tapi rasa percaya sulit dibangun. Beberapa pemain menganggap ini jebakan atau strategi jangka panjang. Ketegangan memuncak saat Seon mengklaim bahwa ia mendapatkan penglihatan bahwa permainan selanjutnya melibatkan jembatan dan tali. Beberapa percaya, beberapa mengejek. Jun-hye yang kelelahan akibat melahirkan akhirnya pingsan. Gi-hun dan Hyunju merawat bayinya yang kini diberi nama Haru. Di tengah malam, Hyunju mengungkapkan bahwa ia kehilangan anaknya di musim sebelumnya. Frontman memberi pilihan langka. Jika lebih dari setengah peserta ingin keluar, game akan dihentikan sementara. Voting pun dilakukan. Skor berakhir imbang. Seorang pria tua bernama Gong Sok di saat terakhir memilih untuk melanjutkan permainan. Dengan suara berat ia berkata, "Jika kita keluar sekarang semua kematian tidak ada artinya." Episode 4, langkah terakhir. Game keempat dimulai, jembatan gantung tali. Para peserta harus berjalan di atas tali baja sejauh 30 meter sambil membawa tas berisi beban yang mewakili dosa mereka. Jika jatuh, mereka gugur. Jika membuang beban, platform runtuh. Peserta dibagi dalam kelompok 3 orang. Gi-hun, Jun-hye, dan Hyunju satu tim. Masalah muncul. Jun-hye masih lemah dan tak mampu menyeimbangkan diri. Gi-hun memutuskan membawa bayi Haru dalam gendongan dan membantu Jun-hye menyeberangi jembatan. Myunggi dipasangkan dengan Namgyu dan Minsu. Mereka kompak secara sadis. Di tengah jembatan, Minsu dilempar ke bawah dengan alasan tak cukup kuat. Tawa Myunggi menggema, sementara Namgyu berkata, "Kau tidak tahan darah, tapi aku bisa tenggelam di dalamnya." Seon tergelincir di tengah jalan dan berdoa keras. Ajaibnya, tali tetap kokoh. Ia berseru bahwa arwah membantunya. Tapi tak lama kemudian tiang penyangga retak dan ia terseret ke jurang sambil tertawa histeris. "Aku diterima!" Gi-hun hampir jatuh saat Haru menangis keras. Jun-hye memohon agar Gi-hun melepaskan bayinya. Tapi Gi-hun justru memeluk Haru lebih erat dan berkata, "Kalau kita mati, setidaknya dia harus hidup." Dengan keberanian dan kerjasama, mereka bertiga berhasil mencapai seberang. Episode 5, Platform Neraka. Game berikutnya, Sky Squid Game. Arena langit berbentuk 3 platform raksasa, segitiga, lingkaran, dan persegi.
Tiap platform hanya bisa menampung jumlah terbatas. Pemain harus memilih dan naik ke salah satu bentuk. Namun, hanya satu platform yang akan tetap bertahan. Sisanya runtuh. Muncul konflik moral. Siapa yang akan ikut siapa? Siapa yang akan ditinggal? Myunggi menghasut dengan mengatakan, platform segitiga adalah yang aman. Banyak peserta ikut, termasuk Minsu yang kembali dari platform bawah karena ternyata selamat. Gi-hun, Jun-hye, dan Hyun-ju memilih lingkaran. Di sana juga ada Gong-sok, Na-on, dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, Nam-gyu memilih persegi dan menyatakan bahwa ini semua adalah eksperimen sosial. Platform mulai goyah, waktu dihitung mundur. Frontman memberikan twist, hanya satu platform akan terselamatkan, dan itu ditentukan oleh suara terbanyak dari VIP. Sementara para VIP tertawa dan bertaruh, peserta di platform segitiga mulai berteriak. Platform itu mulai runtuh perlahan, orang-orang saling dorong. Myunggi tertawa puas, ia ternyata tahu platform itu yang akan runtuh. Namun sebelum segitiga jatuh sepenuhnya, Myunggi menyelamatkan diri dengan melompat ke persegi. Di sana ia berbisik pada Namgyu, anak itu milikku. Episode 6 yang bertahan final dimulai. Hanya 6 peserta tersisa. Gi-hun, Jun-hye, Hyun-ju, Nam-gyu, Myunggi, dan Gong-sok. Bayi Haru tetap hidup, tapi tidak dianggap peserta aktif. Frontman memberi tawaran, siapapun yang membunuh peserta lain dapat memperoleh imunitas. Myunggi langsung menyerang. Ia menusuk Nam-gyu, namun Nam-gyu menahan serangan dan tertawa. Kalau aku mati, kau ikut terbakar. Pertarungan fisik berlangsung brutal. Gong-sok mencoba menenangkan, tapi ditikam dari belakang oleh Namgyu. Sebelum mati ia berkata kepada Gi-hun, jangan jadi aku. Jun-hye menyembunyikan Haru di balik panel listrik. Hyun-ju bertarung melawan Myunggi dan berhasil membuatnya tertusuk senjata sendiri. Myunggi terjatuh, darah mengalir deras. Namgyu mencoba mencuri bayi, tapi Gi-hun melumpuhkannya dan bersiap menekan tombol pemenang. Namun ia berhenti. Tidak ada yang menang jika anak ini harus hidup di dunia seperti ini. Ia menolak tombol, lalu menunjuk Haru. Sistem mendeteksi Haru sebagai peserta terakhir yang masih hidup. Lampu berubah hijau. Bayi Haru resmi jadi pemenang Squid Game Season 3. Frontman yang menyaksikan dari ruang kendali melempar topengnya dan melarikan diri saat pulau mulai meledak dari dalam. Junho dan Noel berhasil masuk lewat terowongan darurat dan membawa keluar Jun-hye, Gi-hun, dan Haru. Epilog, Gong-sok dikuburkan secara diam-diam. Na-on diselamatkan dan dirawat di rumah aman. Anak Gi-hun yang lama ditinggalkan mendapat surat dari ayahnya yang mengatakan, aku tidak sempurna, tapi aku bertahan agar kau tidak perlu mengulang semua ini. Pulau Squid Game lenyap, tapi pertanyaannya tersisa, apakah permainan benar-benar berakhir?